Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Ya, tema kita kali ini Leo adalah waspadalah akan hal buruk ini ya, supaya hidupmu lebih baik. Jangan sampai sudah terjadi baru kalian menyesal, ataupun mungkin kalau dibilang lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Kira-kira hal buruk apa yang harus kamu waspadai? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, dan maaf agak sedikit berisik, anak saya lagi bermain. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya ya. Dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, untuk mulai kita langsung saja. Waspada apa hal-hal buruk ini ya yang harus kamu waspadai. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. 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 Kita lihat di sini di kartu pertama. Wah, Demon, jangan ada penyesalan Leo. Jangan merasa sendiri. Jangan merasa dirimu kecil. Jangan kalau ada uang baru taring ada, kamu punya taring baru ada. Ya, saya lihat di sini kayaknya ada keterpurukan. Kamu merasa sendiri, kecil, terus merasa marah. Ingat, jangan sampai energi negatif itu masuk dalam dirimu. Ada kekecewaan yang mendalam, seolah-olah wah waktu saya punya uang mereka semua datang padaku, pada saat sekarang saya nggak ada uang mereka semua pergi dariku, aku kecewa. Jangan ya, pokoknya hal buruk apapun dalam dirimu itu yang semesta mau sampaikan kepadamu bahwa itulah orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik yang hanya topeng pada kamu, dimana pada saat kamu terjatuh topeng mereka semua kebuka, jadi kamu sudah tahu mana wujud asli mereka, muka asli yang mana. Jangan pernah ada penyesalan. Ingat, semua itu bisa kembali padamu seiring waktu. Jadi move on lah. Kamu bilang, wah saya terjerat hutang. Move on supaya kamu bisa keliling. Bisa kembali lagi untuk bisa mendapatkan apa yang kamu punya yang sudah diambil. Contohnya kamu diambil, kamu punya hutang, terus habis itu mungkin ya dalam tanda kutip ya, akhirnya kamu menjual ini, menjual itu. Mobilmu ini contoh untuk menutupi hutang ataupun untuk biaya hidup. Kok hidup saya begini ya, kok kemarin saya jadi orang hebat, sekarang udah jadi miskin ya. Kita kan roda berputar, makanya pada saat kita di atas itu jangan terlalu gaya hidup tinggi ya. Pada saat di bawah baru taringnya nggak ada. Jadi Leo ini ibaratkan gini, kalau kamu ada uang tuh taring kamu tuh ada ya, kamu berani keluar pede. Tapi pada saat kamu nggak ada uang, wah jadi ayam sakit, duduk di rumah ya bingung apa yang mau kamu, nggak ada, malah minder. Jangan, raihlah apa yang kamu inginkan, raihlah apa yang kamu impikan, walaupun mungkin kondisi tersulit sekalipun. Ya, jadi yang semesta mau sampaikan di sini, waspadalah itu artinya keminderan, ketidakpedean. Itu yang akan membuatmu semakin jatuh. Bagaimana kita mau bekerja kalau kita minder? Bagaimana kita mau bekerja kalau kita merasa kecil, tidak bisa apa-apa? Ataupun bagaimana kita mau bekerja kalau banyak beban dalam hidup, nggak bisa konsentrasi? Ya, jadilah emosimu. Jadi di sini juga emosimu harus dikontrol.
Jangan merasa kecil, jangan merasa tidak berharga, jangan merasa tidak diinginkan. Ya, maaf ya berisik ya, anak saya lagi bermain. Jadi seperti gitu ya. Kamu ada uang, tidak ada uang, tetap produktif. Kamu ada uang, tidak ada uang, tetap harus happy. Kamu ada uang, tidak ada uang, tetap harus pede. Selama kamu minder-minderan ya percuma. Karena uang itu energi. Kamu bisa menarik energi itu kalau kamu bahagia. Karena kamu terima uang, kamu bahagia atau sedih? Bahagia kan? Kamu menerima kesuksesan, kamu bahagia atau sedih? Pasti kalau kamu sukses, pasti kamu bahagia. Nah itu. Kalau kamu terpuruk, rubah keterpurukan itu. Jangan sampai keterpurukan itu malah menjatuhkanmu ke jurang yang lebih dalam lagi. Ya. Oke, di sini Ace of Cups. Wah, di sini semesta mau sampaikan ya, jerih payahmu ke depan akan jauh lebih baik. Mungkin kemarin kamu menyesali ataupun mungkin lagi kurang-kurang bagus ya. Ingat, tahun 2024 ini kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa selama kamu mau action, selama kamu mau gerak. Ya, langkahmu dipermudah. Jadi saya bilang di sini waspadalah di mana? Waspadalah untuk membuang-buang waktu. Ya, waspada itu artinya kan waktu nggak bisa diubah, nggak bisa diulang kembali. Jangan sampai kamu membuang-buang waktu. Ujung-ujungnya kamu dipersulit di tahun depan. Ini contoh. Sekarang kamu dipermudah loh. Jangan membuang-buang waktu. Kamu, contohnya saya mau kaya Kak Ica. Oke. Apa yang targetmu kaya itu bagaimana? Karena tak kaya ini kan takaran orang beda-beda. Takaran Leo bagaimana? Oh, saya harus mempunyai uang 100 juta Kak Ica. Itu saya sudah merasa kaya. Oke. 100 juta dalam 1 tahun target kamu. Kamu bilang 1 juta target saya, 100 juta target saya dalam 1 tahun. Dibagi 12 berapa? Ya, dibagi 12 berapa? Terus nanti contohnya setelah kamu dapat dibagi 12, dibagi 30 per bulannya. Jadi seharinya saya harus punya masukan sekian. Pendapatan saya harus sekian per harinya. Ya, contohnya lah berapa ya? Contohnya 1 hari harus 300.000, ini contoh ya. Kalau mau target, ini saya nggak kalkulator jadi saya kurang tahu. Ini saya cuman bicara aja ya. Contohnya targetnya 300.000. Sekarang kamu berpikir dalam sehari 300.000 untuk saya dapatkan 300.000 itu saya kerja apa? Yang pastinya halal. Nah, yaitu, maaf berisik ya. Terus kamu berpikir lagi, aduh kayaknya 300.000 tuh kayaknya terlalu apa dibilangnya, terlalu kayak nggak mungkin gitu. Itu menurut kami ya diturunkan. Supaya kamu jangan merasa aduh kayaknya nggak mungkin. Jadi di vibrasi bawah lagi, semangat kamu kendor lagi. Ya, oh saya bisanya cuman 50.000 Kak Ica. Berarti ya mungkin kamu tabungan saat ini ya mungkin cuman kalau mau dibilang mungkin sekitar 30 juta per tahun. Ya nggak apa-apa dibandingkan nggak ada sama sekali. Ini contoh, saya mampunya 50.000 ya sudah. Itu aja. Nanti di tahun kedua, tahun ketiga kalau kamu sudah punya modal dari 30 juta itu, kamu usaha lagi, tahun kedua, tahun ketiga, oh ternyata di tahun ketiga baru saya bisa mendapat penghasilan 100 juta. Jadi impian itu bukan langsung saat ini, tetapi mungkin ke depan. Dimana saat ini kamu harus melangkah dulu dari fondasi di awal. Untuk bisa meraih impianmu 100 juta, ini contoh. Bukan berarti saya bilang Kak Ica cuma 30 juta ya saya loyo deh, asal malas, mager-mageran aja deh. Kapan? Ini bicara waktu saja. Untuk meraih impianmu itu cuma bicara waktu. Sekarang kamu mau gerak tidak? Mungkin kamu target 1 tahun ini saya nggak bisa jadi orang kaya karena saya nggak mampu kalau 300.000 per hari Kak. Ya tadi saya bilang 50.000 yang kamu mampunya berapa? 50.000. Setelah itu kamu punya modal di tahun pertama, kamu kelola lagi di tahun kedua, tahun ketiga, oh ternyata pas tahun ketiga saya bisa mengejar impianku. Ini kan bicara waktu. Ya. Jadi jangan kamu langsung kayaknya nggak bisa, sudah deh saya mau tunggu siapa ya supaya dapat uang, atau saya kerja apa yang cepat supaya melakukan kerja jahat apa. Ini contoh nih, ada kan beberapa seperti gitu pikirannya negatif. Jadi saya punya target harus 300.000 per hari. Oke, ya karena nggak bisa sabar kan. Cara tidak halal pun ya dibilangnya dia lakukan. Nah itu kan yang salah. Itu salah, jangan. Yang halal. Karena kalau kamu bekerja yang tidak halal, itu juga ibaratkan akan merusak hidupmu. Percuma kamu mendapatkan uang 100 juta ya, tapi nama baikmu hancur.
Ya itu makanya saya bilang kan harus ada kesabaran, karena ini semua adalah masalah waktu. Jadi harus tenang, jangan terburu-buru, jangan lihat si A sudah punya mobil kamu belum. Ya, ingat hari ini dia punya rezeki, mungkin kamu besok atau lusa. Intinya begitu. Jadi kita tetap berusaha. Ya, dan saya bilang tadi, jangan, makanya saya bilang kan, kamu tuh kalau ada uang langsung gas ya. Kalau nggak ada uang, wah, di dalam rumah terus, malas, mager, tidur, nggak produktif. Harus produktif untuk bisa meraih apa impian, di mana impianmu. Ingat di tahun 2024 kamu dipermudah loh. Jadi jangan sia-siakan waktu ya. Di sini ada Empress. Wah. Jangan sia-siakan juga keluargamu. Jangan sia-siakan waktu, jangan juga sia-siakan untuk, jangan tinggal kerja terus ya. Ya memang kamu dipermudah, tapi ingat waktu tidak akan terulang lagi. Karir ya, kamu harus juga waktu untuk keluarga. Ya, saya lihat di sini ada yang kerja mulu, bingung, ataupun mungkin marah-marah dengan pasangan, marah-marah dengan anak. Kontrol emosimu. Ataupun mungkin kalau kamu lagi hamil ya, emosi nggak ini, ribut aja dengan pasangan, nggak mau mendengar keluh kesah pasangan. Ya, walaupun kita wanita, tetap kita harus juga bisa mengerti akan pasangan. Begitupun pria harus bisa mengerti akan kebutuhan pasangan, keinginan pasangan. Ya, jangan ribut atau diam. Ya, harus bisa mengontrol emosi. Terkadang di sini kamu banyak diamnya ya. Diam kan artinya dalam artian walaupun tidak ribut, kecelotehan, tetapi tekanan dalam jiwa kan, tekanan dalam batin kan diam itu. Jadi hati-hati, ibarat kan kalau gunung meletus itu larvanya sudah apa ya, kalau dibilang mendidih tuh. Ya, ngepul-ngepul tuh, tinggal meledak aja tuh. Hati-hati kalau kita bicara diam, memendam perasaan sang sakit gitu. Ya. Dan itu terjadi pada Leo saat ini. Ya. Kenapa saya bilang waspadalah? Karena kalau sudah meledak itu bisa terjadi yang fatal. Ya. Jadi kita jangan kita berpikir bahwa sudah deh, diam, kita mengalah aja deh, diam aja deh. Tapi masalah itu harus diselesaikan, bukan hanya diam. Diam itu hanya menambah permasalahan, tidak menyelesaikan. Akhirnya ngepul-ngepul dan akhirnya kamu marah luar biasa. Ini contoh ya, tidak bisa mengontrol emosi. Pasangan juga gitu, mungkin ada tidak sengaja nih ya, keceplosan ucap kata-kata kasar, habis itu nggak sengaja keceplosan, tanganmu bermain ya, akhirnya ada kontak fisik antara kamu dan pasangan, dan akhirnya KDRT, berurusan lagi ke polisi, keluarga besar panik ya. Ini kan begitu. Jadi akhirnya dari yang kecil itu menjadi besar, ujung-ujungnya terjadi perpisahan. Ini contoh. Korban siapa? Anak-anak. Korban siapa? Keluarga. Ya, makanya saya bilang hal-hal yang kecil harus diperhatikan, jangan sampai meledak menjadi hal yang besar. Ya, dimana harus bisa kontrol emosi. Kamu dengar dulu pasanganmu, habis setelah itu baru kamu kasih, oh ternyata harus kayak gini. Bicaranya itu penuh dengan kelembutan, jangan ketus-ketus, jangan ngegas. Nanti maksud kamu benar, tapi karena kamu ngegas, pasanganmu nggak terima, dikiranya kamu marah dia. Ya, harus penuh dengan kelembutan. Leo itu kan orangnya bicaranya agak sedikit ngegas ya, kayak saya begini ya, tapi saya bukan Leo. Ya kayak seperti saya gini, tapi kan maksudnya baik, tapi mungkin caranya salah. Dan mungkin ya para netizen kadang-kadang Kak Ica, kita diomelin sama Kak Ica nih, serasa kayak mama omelin anaknya atau kakak omelin adiknya. Ya itu cara saya, tetapi maaf kalau mungkin ya pokoknya intinya seperti gitu. Ya pokoknya intinya Leo harus bisa lebih lembut untuk pasangan ya. Ya kalau saya nanti saya akan belajar untuk lebih lembut lagi. Cuman kalau lebih lembut nggak bisa ya, nanti saya bingung. Karena saya cepat lupa gitu. Saya nih sebenarnya kemarin-kemarin saya bilang saya mau bicara penuh dengan kelembutan ya. Cuman apa yang saya ada di otak saya tuh tiba-tiba langsung blank kalau apa dibilangnya, pelan-pelan gitu, slow. Ya, karena intuisi saya tiba-tiba ada insting ya, itu yang saya ucapkan. Ya, dari kartu. Ya, kecuali kalau saya settingan ya. Kalau saya settingan kan saya bisa kasih tulis skenario, tulis yang bagus bahasanya, kata-katanya ya, diperbaiki, dilihat dulu, direvisi lagi ya. Tapi kalau ini langsung, jadi saya takut lupa. Dan kita durasi juga, karena kan biasa saya ambil per zodiak ya.
Kemarin biasa sehari aja udah capek, udah lelah, paling makanya ada beberapa kok zodiak ada beberapa yang belum di readingkan ya, karena saya sudah lelah. Karena berpikir terus ya, jadi apa yang saya pikirkan itu yang saya ucapkan cepat ya, dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan dengan baik. Saya nggak omel ya, itu salah satu orang berpikir bahwa wah Kak Ica omelin saya, padahal saya nggak omelin kamu, saya kasih tahu aja, saya nggak kenal kamu kok, saya mau yang terbaik. Nah itu sama dengan kamu ya Leo ya, kalau bicara ya mungkin nanti pasanganmu kira kamu marah, padahal maksud kamu mau berdiskusi kan, tetapi karena ngegas jadi pasanganmu nanti berpikir kamu marah. Nah itu hati-hati ya. Jadi kita hampir mirip-mirip ya Leo ya. Tapi kalau Leo ini lebih galak kalau bicara ya. Betul tidak Leo? Eh, orang barusan tarik, atau orang barusan tarik nafas, Leo udah gas ya. Gitu ya, hati-hati ya. Leo tuh baik ya, cuman kadang-kadang orang itu mensalahartikan kebaikan Leo, ataupun mereka berpikir negatif aja karena mereka lihat dari casing ya. Hati-hati. Jadi tetap tersenyum supaya mereka tahu bahwa Leo itu ramah. Terus karena kamu kan kurang senyum kan, harus tetap tersenyum ya. Kalau orang baru tuh kayak kecuek aja ya. Jadi orang susah dekati kamu. Tetapi pada saat orang sudah tahu bahwa ternyata Leo begini, orang ibaratkan orang tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kalau orang sudah kenal Leo, dia udah tahu karakter Leo, ternyata orangnya baik. Tapi kamu mempermainkan Leo, hati-hati. Jadi seperti gitu. Walaupun kamu ini harus tetap tenang ya. Oke, di sini ada Six of Wands, dimana itu semesta mau sampaikan kepada kamu ya, hati-hati dengan orang-orang yang hanya memujimu ya, hati-hati. Kenapa? Toksik semua itu, mau ada yang ingin datang kepadamu untuk memanfaatkanmu saja. Ini hati-hati ya, entah dalam percintaan, dalam pertemanan, ataupun dalam karir ya, pekerjaan, bisnis, ataupun apapun ya. Hati-hati, mereka mulut manis, datang dengan penuh harapan, datang dengan penuh apa ya kalau dibilang, untuk target mereka sendiri, ujung-ujungnya mengorbankan kamu. Contoh ya, ada pacar kamu pinjam duit. Kalau pacar pinjam duit, ini baru pacar loh, apalagi kalau suami nanti. Ini contoh kalau seandainya dia laki-laki ya, gimana pinjam duit. Kalau wanita dia pinjam duit Kak, gimana? Ya dia harus punya pekerjaan juga dong. Kalau memang seandainya wanita dia pinjam duit, wah repot. Ya, berarti kamu mengajarkan untuk dia menghabiskan uangmu nanti kalau kamu jadi istri. Dia pasti membandingkan pada saat pacaran dengan pada saat sudah menikah. Ini contoh. Apalagi laki-laki. Kamu kasih dia duit ya, pinjam ujung-ujungnya dia membudayakan kemalasan dia. Ini hati-hati. Ataupun pinjam duit ya, orang-orang yang temanmu, ujung-ujungnya kamu yang stres, pusing untuk minta balik ya atas hakmu. Ini hati-hati, karena kalau kita bicara duit ini riskan ya. Jadi jangan kamu dipuji-puji langsung mereka ini kamu belikan ini, kamu dipuji-puji langsung kamu kasih ya, karena di sini ada banyak orang toksik. Hati-hati ya, hanya mau memanfaatkan kebaikan Leo, hanya mau numpang tenar, hanya mau numpang fasilitas ya. Jadi hati-hati. Makanya kita punya tema tuh waspada kan, hati-hati. Jangan sudah terjadi baru bingung ya. Wah, saya sadar Kak Ica punya readingan kemarin, aduh ternyata sudah terjebak ya. Berarti kamu yang salah kan. Dan kamu mendengar readingan ini juga bukan karena saya memanggilmu, no, karena semesta memanggilmu, isi hatimu memanggilmu. Saya nggak pernah bilang ayo kamu datang dengar readingan saya. Tidak, isi hatimu yang langsung dan tanganmu yang memencet channel ini. Berarti ada sesuatu memang yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Penyambung lidahnya saya ya. Jadi dengarkan, bukan hanya nonton habis itu sudah. Didengarkan, diresapi, dan dilakukan ya, supaya hidupmu ke depan lebih baik. Tuh the star ya. Jadi sama, hampir mirip the moon ya. Semesta mau sampaikan lagi sebelum kita akhiri readingan ini ya, jadilah orang yang terbaik untuk dirimu, jangan jadi orang yang terbaik untuk orang lain. Dirimu dulu yang dibenahi ya, jangan merasa terluka, ada iri hati, kekecewaan, amarah, pendam dalam hati, dalam jiwa. No, untuk kamu bisa menjadi seorang bintang itu kan ibaratkan dia di gelap malam tapi indah ya, ada cahaya. Jadi seperti gitu, walaupun kamu terpuruk tetap harus kamu bisa menjadi Leo yang up, Leo yang tegar, Leo yang bersinar
Nah itu, jadi seburuk apapun kamu kondisinya saat ini tetap harus up ya. Pasti kamu akan bersinar, tetap akan bersinar ya. Jadi jangan loyo. Ingat yang tadi saya bilang, kamu akan dipermudah loh sama semesta. Makanya sekarang waktunya untuk action, waktunya untuk membenahi semua yang kurang di tahun-tahun kemarin. Sekarang kamu benahi. Cuman yang tadi saya bilang, jangan sampai lupa waktu untuk keluarga juga atau diri sendiri. Ya. Dan kalaupun sudah mendapatkan itu, hak-hakmu sudah kembali ataupun ya pencapaian prestasimu sudah up lagi, ingat jangan lupa diri, jangan disanjung-sanjung langsung lupa diri ya. Makan puji, orang bilang gitu, makan puji, dipuji-puji langsung belikan ini atau traktir ini traktir itu, ujung-ujungnya nanti kamu jatuh ke lubang yang sama lagi ya. Ini hati-hati. Jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepadamu Leo ya. Nggak terlalu masalah, cuman di mental dan apa ya kalau dibilang ya, pokoknya secara mental saja nih dirimu ya, karena banyak masalah ya saya melihat di sini, tekanan-tekanan juga ya. Itu semesta mau latih untuk kamu bisa lebih mengontrol emosi dan mentalmu ya. Mentalmu harus kuat untuk menjalani kehidupan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.